Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini judul PowerPoint kami adalah kompensasi dan kepuasan kerja. Kelompok 7 ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Yusuf Ardiansyah, yang kedua Ramzi Laili, yang ketiga Zia Huliazire, dan yang keempat Hulian Nade Agustin. Kami dari kelas Manajemen SDM 2019C, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pengertian kompensasi. Menurut Handoko 1992, kompensasi merupakan sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi dapat diberikan berupa pemberian uang secara langsung, seperti gaji, tunjangan, dan insentif. Pada dasarnya, kompensasi dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu kompensasi finansial dan non-finansial. Kompensasi finansial terdiri dari gaji dan insentif, sedangkan non-finansial berupa pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. Tujuan kompensasi. Yang pertama, menghargai prestasi kerja. Pemberian kompensasi yang memadai adalah suatu penghargaan organisasi terhadap prestasi kerja para karyawan. Selanjutnya, akan mendorong perilaku atau kinerja karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan. Yang kedua adalah menjamin keadilan. Dengan adanya kompensasi yang baik akan menjamin terjadinya keadilan di antara karyawan dan organisasi. Masing-masing karyawan akan memperoleh kompensasi sesuai dengan tugas, jabatan, dan prestasi kerja. Selanjutnya, yang ketiga, mempertahankan karyawan. Dengan sistem kompensasi yang baik, para karyawan akan lebih survival bekerja dalam organisasi tersebut. Hal ini mencegah keluarnya karyawan dari organisasi. Yang keempat, memperoleh karyawan yang bermutu. Dengan kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak calon karyawan dan akan lebih banyak pula peluang untuk memiliki karyawan yang terbaik. Yang kelima, memenuhi peraturan-peraturan. Sistem kompensasi yang baik merupakan tuntutan dari pemerintah. Suatu perusahaan yang baik dituntut adanya sistem administrasi kompensasi yang baik pula. Besar kecilnya kompensasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, tingkat biaya hidup. Kompensasi yang diterima oleh karyawan baru mempunyai arti bila dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum. Kebutuhan fisik minimum karyawan yang tinggal di kota besar berbeda dengan karyawan yang tinggal di kota kecil. Oleh karena itu, karyawan yang tinggal di kota besar mendapatkan kompensasi lebih besar daripada karyawan yang tinggal di kota kecil. Yang kedua, tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain. Jika kompensasi yang diberikan kepada karyawan lebih kecil dari kompensasi yang dapat diberikan perusahaan lain, akan membuat karyawan tidak puas, sehingga banyak karyawan yang meninggalkan perusahaan dan memilih perusahaan yang dapat memberikan kompensasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, tingkat kemampuan perusahaan. Perusahaan yang memiliki kemampuan tinggi akan membayar dengan kompensasi yang tinggi pula. Sebaliknya, jika tingkat kemampuan perusahaan rendah, maka kompensasi yang diberikan rendah. Yang keempat, jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab. Jenis pekerjaan biasanya akan menentukan besar kecilnya tanggung jawab para karyawan. Karyawan yang mempunyai kadar pekerjaan dan tanggung jawab yang lebih besar akan mendapat kompensasi yang lebih besar pula. Sedangkan karyawan yang memiliki pekerjaan yang sifatnya tidak begitu sulit dan kurang memerlukan tenaga dan pikiran akan mendapat imbalan kompensasi yang lebih rendah pula. Yang terakhir yaitu peraturan perundang-undangan. Pemerintah menetapkan bahwa kompensasi yang diberikan oleh suatu perusahaan harus dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum. Jika hal ini tidak dilaksanakan, maka perusahaan tersebut termasuk perusahaan yang tidak memenuhi peraturan pemerintah. Pengertian kepuasan. Menurut KBBI, kepuasan adalah keadaan psikis yang menyenangkan yang dirasakan oleh pekerja
dalam suatu lingkungan pekerjaan karena terpenuhinya semua kebutuhan secara memadai. Menurut Handoko 1992, kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para karyawan memandang pekerjaan mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dalam peranannya memberikan kepuasan kepada karyawan bergantung pada pribadi masing-masing karyawan. Faktor-faktor yang memberikan kepuasan menurut Bloom dalam Ashad 2001 adalah 1. Faktor individual meliputi umur, kesehatan, watak, dan harapan. 2. Faktor sosial meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan pekerjaan, kebebasan berpolitik, dan hubungan kemasyarakatan. 3. Faktor utama dalam pekerjaan meliputi upah, pengawasan, ketentraman kerja, kondisi kerja, dan kesempatan untuk maju. Menurut Gilmer 1996, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan adalah 1. Kesempatan untuk maju, 2. Keamanan kerja, 3. Gaji, 4. Perusahaan dan manajemen, 5. Pengawasan. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ardanasa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan RPM 719212940, di mana di kelompok 7 ini kami ingin menjelaskan tentang kompensasi dan kepuasan kerja. Telah dijelaskan oleh teman-teman atau saudari dan saudara yang telah tertera di slide pertama. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang apa itu faktor-faktor yang menimbulkan kepuasan dan juga faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan. Yang pertama adalah faktor yang menimbulkan kepuasan adalah kedudukan, dan yang kedua pangkat, yang ketiga jaminan finansial dan sosial, dan yang terakhir mutu pengawasan. Yang pertama dan yang kedua memiliki kesamaan yang kedudukan dan pangkat, di mana jika kita memiliki kedudukan dan pangkat yang sesuai atau apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari menyebabkan kepuasan tersendiri bagi kita maupun lingkungan sekitar kita, karena semakin tinggi pangkat atau kedudukan yang kita miliki. Yang ketiga adalah jaminan kinerja dan sosial. Yang dimaksud dengan jaminan kinerja dan sosial adalah dimana kita bisa mengartikan jika kita mengukur hidup kita dengan normal, yaitu sampai masa purna kita dalam suatu pekerjaan, maka kita juga bisa dengan pasti mengukur jaminan finansial kita untuk ke depan berapa, jaminan finansial kita ke depan seperti apa, dan kita gunakan untuk apa, itu akan terukur dan juga akan bisa memetakan jaminan finansial tersebut. Dan juga tentunya sosial. Yang keempat adalah untuk pengawasan. Untuk pengawasan adalah salah satu hal yang paling faktor penting juga, karena di dalam kepuasan kita terdapat pengawasan atau apa yang kita disebut dengan evaluasi. Setiap saat dan setiap waktu kita mengevaluasi diri kita untuk menjadi lebih baik. Itu adalah salah satu kepuasan tersendiri bagi kita. Dan faktor apa saja sih yang menyebabkan ketidakpuasan tersebut? Ada satu, yakni kebijakan perusahaan. Dapat diartikan bahwa jika kebijakan perusahaan tidak sejalan dengan kebijakan pola pikir kita atau yang disebut dengan pendapat kita, maka hal tersebut juga akan mengakibatkan rasa ketidakpuasan dalam diri kita. Dan yang kedua adalah supervisor. Supervisor sama halnya dengan kebijakan perusahaan, di mana kita bisa mengartikan jika supervisor memiliki salah satu argumentasi atau salah satu pelaksanaan yang kurang
dipahami, kurang mengerti dan juga kurang bisa diterima bagi kita, maka kita juga akan merasa sedikit ketidakpuasan, bahkan kadang kita merasa tidak nyaman untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga adalah kondisi kerja. Yang dimaksud dengan kondisi kerja adalah kondisi kerja yang bagaimana di lingkungan kita yang mendukung kita dengan sepenuh hati, atau lingkungan kita yang mensupport kita untuk melakukan suatu pekerjaan atau suatu kewajiban di dalam pekerjaan, itu akan menjadi hal yang indikator penting dalam menentukan puas atau tidaknya. Terkadang kita memilih pekerjaan di mana itu tidak sesuai dengan kondisi kerja kita, sehingga menyebabkan kurangnya ataupun ketidakpuasan dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah gaji, karena gaji ini adalah faktor utama dalam suatu ketidakpuasan. Karena mengapa? Hal yang pertama adalah jika kita memiliki suatu pencapaian atau prestasi dan di dalam suatu perusahaan tersebut kurang memenuhi ekspektasi kita, maka kita juga akan merasa kurang puas, bahkan ketidakpuasan tersebut akan timbul dan akan menyebabkan kurang maksimalnya pekerjaan kita, di mana tersebut memiliki dampak-dampak ketidakpuasan dan dampak-dampak kepuasan bagi kita. Yang pertama adalah dampak terhadap produktivitas pekerjaan kita, di mana tersebut memiliki dampak-dampak ketidakpuasan dan dampak-dampak kepuasan bagi kita. Yang pertama adalah dampak terhadap produktivitas. Yang dimaksud dengan dampak terhadap produktivitas dalam Munandaro 2001 menjelaskan mengharapkan produktivitas yang tinggi menyebabkan peningkatan dari kepuasan kerja kita. Jika tenaga kerja mempersepsikan bahwa ganjaran intrinsik dan ganjaran ekstrinsik yang diterima keluarga adil dan wajar dan dapat diasosiasikan dengan prestasi kerja yang baik. Artinya, di mana jika kita bisa menerima lingkungan kita bisa menerima diri kita di dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi, maka kita dapat bekerja, kita dapat mengerjakan sesuatu kegiatan atau hal yang maksimal dan juga baik pula. Dan yang kedua adalah dampak terhadap ketidakhadiran dan keluarnya tenaga kerja. Yang dimaksud dengan dampak terhadap ketidakhadiran dan keluarnya tenaga kerja adalah ketidakpuasan kerja pada karyawan atau pekerja dapat diungkapkan seperti halnya dalam beberapa cara atau berbagai cara. Misalnya, halnya sering meninggalkan pekerjaan, selalu mengeluh, bahkan keadaan menghindari sebagian tanggung jawab suatu pekerjaan tersebut yang diberikan oleh organisasi ataupun atasan. Yang ketiga adalah dampak terhadap kesehatan. Dampak kesehatan yang dimaksud di sini adalah seperti halnya kita menerima sesuatu hal yang positif atau sesuatu yang negatif, maka dampak bagi kesehatan kita juga akan mengalami dampak positif maupun negatif. Sebagai contoh, jika kita bekerja di suatu perusahaan maupun organisasi, terkadang kita merasa kurang nyaman ataupun kurang serak di hati kita maupun di dalam lingkungan kita. Faktor tersebut akan menyebabkan tekanan kita. Tekanan tersebut akan mengakibatkan baik tingkat stres dan juga tekanan ataupun hal-hal yang negatif lainnya. Hal ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan kita. Sebaliknya, jika kita bisa menerima lingkungan kita, maka kita bisa merasakan hal yang apa yang kita inginkan di dalam lingkungan kerja kita, maka akibat dari hal tersebut adalah kita bisa mendapatkan energi positif, dan energi positif itu akan berdampak pada tubuh kita, pada kesehatan kita, akan membawa hal yang positif pula. Disitulah mengapa kadang kita harus merasa hal yang paling utama dalam suatu pekerjaan adalah merasa nyaman, tentram, dan damai. Mungkin dari teman-teman ada saran ataupun ada sedikit pertanyaan, nanti kita akan buka
buka sesi pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih telah menonton video kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen sebanyak mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.